Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Anak-anakku, mahasiswa-mahasiswiku yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada proses perencanaan K3, kita sudah mempelajari bagaimana itu JSA, bagaimana kita membicaraai hierarkisi. Selanjutnya kita akan bahas adalah emergency response planning atau lebih viral disebut ERP, di mana merupakan suatu komponen juga di dalam penyusunan perencanaan K3. Di sini saya akan memberikan poin pokok pada pembahasan kali ini. Yang pertama tentang pembukaan atau latar belakang boleh, kemudian pengertian-pengertian yang ada yang biasa digunakan, kemudian tujuan daripada emergency response planning, kemudian pengorganisasian keadaan darurat, selanjutnya prosedur keadaan darurat, yang paling terakhir adalah evaluasi. Anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, kalau kita berbicara masalah tanggap darurat atau emergency response planning, kita akan berbicara bahwa kecelakaan yang disebabkan faktor alam, teknis atau manusia dapat berakibat fatal dan berubah menjadi bencana. Dan bila bencana itu terjadi dan kejadian menjadi emergensi, maka perlu ditanggulangi, perlu penanggulangan secara terencana, sistematis, cepat, tepat, dan selamat. Untuk terlaksana penanggulangan tersebut dimaksud perlu dibentuk tim tanggap darurat yang terampil dan terlatih, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik serta sistem dan prosedur yang jelas, sehingga tim tersebut perlu mendapatkan pelatihan baik secara teori ataupun praktek paling sedikit 6 bulan sekali, atau lebih dikenal drill safety. Adapun kinerja daripada tim tanggap darurat akan sangat menentukan berhasilnya pelaksanaan penanggulangan dan keadaan emergensi, yang mana pada akhirnya tujuannya adalah mengurangi kerugian seminimal mungkin baik harta benda korban manusia akibat kondisi keadaan emergensi akan dapat dicapai. Adapun pengertian daripada keadaan darurat di sini adalah yang dimaksud pada OSHA 2001. Pengertian keadaan darurat adalah situasi yang tidak diketahui yang terancam pekerjaan. Saya ulang lagi, menurut OSHA 2001, pengertian keadaan darurat adalah situasi yang tidak diketahui yang mengancam pekerja, setiap orang yang dapat mengganggu proses operasi atau menyebabkan kerusakan fisik dan lingkungan. Sedangkan pengertian keadaan darurat menurut Federal Emergency Management Agency (FEMA) dalam Emergency Management Guidance for
Business and Industry, keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injury yang signifikan pada para pekerja, pelanggan atau masyarakat umum, atau kejadian yang dapat mematikan bisnis atau usaha, menghentikan kegiatan operasional, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan, atau sesuatu yang dapat mengancam kerugian fasilitas umum, keuangan, ataupun reputasi perusahaan di mata masyarakat. Sedangkan menurut NFPA 1600, keadaan darurat adalah segala kejadian atau peristiwa alamiah atau akibat ulah manusia yang memerlukan aksi penyelamatan dan perlindungan terhadap properti, kesehatan masyarakat, dan keselamatan. Daripada pengertian tiga di atas, intinya sama. Yang namanya keadaan darurat adalah suatu bencana. Bencana tersebut harus ditanggulangi secara cepat, tepat, dan selamat. Adapun elemen penting di dalam kondisi tanggap darurat adalah kesiapan tanggap darurat itu sendiri, atau lebih viral dengan Emergency Response Plan atau Emergency Response Plan atau ERP, harus berdasarkan analisa resiko yang berdampak pada kelangsungan bisnis atau kegiatan. Peralatan, fasilitas, tenaga terampil harus teridentifikasi, teruji, dan tersedia secara memadai. Semua orang, termasuk di dalamnya ada karyawan, ada tamu, ada kontraktor, ada tetangga, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan produktivitas, harus mengerti tentang kesiapan tanggap darurat perusahaan, bisnis, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Safety drill atau predik latihan dilaksanakan selalu membuat perubahan dan perbaikan. Mengapa perlu adanya rencana tanggap darurat atau ERP, Emergency Response Planning? Mengapa? Karena di dalam hal emergensi kita mengenali kemungkinan kondisi berbahaya yang belum pernah terjadi. Proses perencanaan dapat memperbaiki sekurang-kurangnya, misalnya sekurangnya sumber daya, peralatan, personil yang kompeten, bala bantuan, atau kompeten lainnya sebelum keadaan darurat terjadi. Bisa merupakan suatu bentuk upaya untuk mempromosikan kesadaran ber-K3 sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan, mengurangi korban dan kerusakan bila terjadi, mendidik manusia pada tingkat kesadaran sehingga bisa menentukan langkah antisipasi. Bila terjadi kondisi darurat bisa cepat mengambil keputusan untuk memobilisasi sumber daya manusia, penggunaan alat, dan alat dukung lainnya untuk penyelamatan. Itulah mengapa dalam perencanaan K3 harus disertakan tanggap darurat, yang mana sebetulnya merupakan tujuan utamanya adalah menyelamatkan korban, memberikan bantuan hidup
mencegah luka atau sakit yang lebih parah, melindungi properti yang mana bisa berupa peralatan, sarana dan prasarana, fasilitas, gedung, dan lain-lainnya. Bisa melindungi lingkungan sekitarnya. Mahasiswiku yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Adapun daripada jenis-jenis keadaan darurat bisa kita kelompokkan yang dari proses alam. Yang dari proses alam ini ada banjir, ada badai besar, ada angin puting beliung, ada kebakaran, ada tsunami, ada gempa bumi, ada sambaran petir, ada pandemi seperti flu burung yang berbahaya dan sebagainya. Jenis-jenis keadaan darurat yang merupakan olah daripada manusia, yang merupakan akibat dari perbuatan manusia, antara lain kebakaran, ledakan, runtuhnya bangunan, kegagalan struktur utama pada sebuah proyek, tumpahnya cairan kimia berbahaya yang mudah terbakar dan beracun, terlepasnya bahan biologis berbahaya atau bahan kimia yang beracun, ancaman teroris, paparan radiasi, sumber daya utama listrik, pasokan air terganggu, kejadian yang menghilangkan proses komunikasi, gangguan alam atau lingkungan seperti angin, banjir, satwa liar. Kita bahas satu persatu secara global saja. Untuk tanggap darurat pada kondisi kebakaran. Kebakaran adalah sebagai suatu hal yang menimbulkan api. Selain sistem deteksi yang baik, peralatan yang efektif, tindakan unit yang terlatih sangat penting agar meminimalisasi kecederaan, kerusakan, serta evakuasi para karyawan dan orang-orang lain yang terkena dampaknya. Kebakaran besar maupun kecil mempunyai potensi sama dalam menimbulkan gangguan lingkungan hidup. Misalnya hasil pembakaran berupa gas beracun atau debu. Tersebarnya partikel-partikel yang terbawa uap panas, kontaminan yang tercemar, mencemari sumber air. Terus kita masuk kepada tanggap darurat yang kedua, banjir. Banjir adalah suatu hal yang tidak bisa disangka dan tidak bisa diduga. Perusahaan yang berlokasi di daerah banjir ataupun di mana aja harus membuat tanggul atau bangunan beton atau tembok yang bisa meminimalisasi resiko banjir. Di sini maksudnya saluran air, gorong-gorong itu juga harus diperhatikan juga maksudnya di situ. Kemudian dalam pencegahan perlu mempertimbangkan banjir, dalam pencegahannya perlu mempertimbangkan bahaya sengatan listrik, penguat terhadap penyimpan peralatan penting dan bahan kimia, persediaan pompa dan energi cadangan, pencegahan tanah longsor yang bisa merusak konstruksi, pasokan air bersih, air minum yang mencukupi. Mahasiswaku yang saya cintai dan saya hormati, di sini dalam hal emergensi, bila terjadi pemogokan pekerja, ya apa boleh buat. Namun demikian,
Bila terjadi pemogokan, ini akan sangat berdampak pada operasional perusahaan. Karena itu perusahaan harus selalu mempunyai kesiapan menghadapinya. Karena tidak ada orang yang mau bekerja. Kemudian dengan adanya badai atau tornado, para karyawan harus diinstruksikan bagaimana evakuasi tanpa meninggalkan tugas-tugas yang berbahaya tanpa pengawasan. Karena itu prosedur evakuasi harus ada. Jika menghadapi gempa bumi, dalam merencanakan konstruksi atau planning atau perencanaan, perlu memperhitungkan intensitas gempa yang mungkin terjadi, lebih-lebih di daerah rawan gempa. Sistem perlindungan terhadap aset-aset berharga, prosedur evakuasi untuk menghindari karyawan meninggalkan pekerjaan yang berbahaya tanpa melakukan prosedur cut-down yang baik dan benar. Selanjutnya kita bicara tentang sabotase atau ancaman bom. Itu juga merupakan bagian daripada darurat, emergency. Sabotase atau ancaman bom adalah tindakan yang perlu pengamanan, di mana harus segera diambil untuk deteksi lanjutan dan informasi dini ke kepolisian setempat serta bantuan kekuatan untuk pengamanan. Pencegahannya bisa dilakukan dengan kontrol akses yang baik. Kemudian tanggap darurat dengan ledakan. Ledakan sangatlah berbahaya karena terjadinya sangat mendadak tanpa adanya peringatan dan bisa menyebabkan kecederaan dan kerusakan yang serius. Evakuasi harus dilakukan untuk meminimalisasi jumlah korban. Tanggap darurat selanjutnya bisa berupa kecelakaan. Prosedur pencegahan, penanganan dan investigasi harus ada saat sebuah kecelakaan terjadi. Sekurang-kurangnya informasi dan rumor akan membuat situasi menjadi kacau. Kurangi informasi dan rumor yang akan membuat situasi menjadi kacau. Selanjutnya ada tumpahan bahan kimia atau pelepasan gas atau uap. Di sini personil yang terlatih komplit dengan penggunaan APD harus dikerahkan untuk melakukan disposal secara legal dan meminimalisasi dampak keracunan oleh gas karyawan atau orang-orang yang mungkin terkena. Penataan terhadap sistem pengangkutan, penanganannya dan penyimpanannya perlu diperhatikan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Radiasi, meskipun jumlah material radioaktif sedikit, tapi mempunyai ancaman yang signifikan terhadap kesehatan manusia. Karena itu, fasilitas untuk mitigasi seperti shower, air wash, dan APD harus tersedia dan memadai. Petugas proteksi radiasi dan SOP mutlak perlu bagi perusahaan dalam penggunaan radiasi. Emergency energy,
biasanya terjadi karena kecolongan bahan bakar dan kekurangan air di bendungan PLTA. Untuk meminimalisasi kerugian akibat gangguan proses produksi, perusahaan perlu mempunyai sumber energi alternatif atau double sourcing. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya cintai, itulah tadi sebagian daripada darurat, emergensi darurat dan kedaruratan yang mana bisa mengakibatkan bencana yang berupa fisik atau material ataupun non fisik atau non material. Bencana akibat fisik dan material bisa berupa korban jiwa, kematian atau menderita penyakit. Bisa juga korban harta benda dan sarana prasarana material untuk kehidupan masyarakat ataupun prasarana produksi bagi kegiatan industri. Sedangkan non materialnya adalah terganggunya struktur kegiatan rutin produksi bagi suatu industri atau kegiatan sosial bagi masyarakat, dan terganggunya kondisi perekonomian. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, adapun di dalam IRP ini dicakup dan dilindungi dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi peledakan, memberikan kesempatan jalan menyelamatkan diri dalam bahaya kebakaran, pengendalian penyebaran asap, gas, dan suhu. Pasal 9 ayat 3. Pengurus wajib membina K3 penanggulangan kebakaran. Diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Kep nomor 186 Men 1999 Responsibility Manager yang mengatur, mencegah, mengurangi, dan memadamkan api melalui mengkontrol sumber energi, menyediakan deteksi, alarm, alat pemadam kebakaran, dan berarti untuk lolos, mengendalikan penyebaran asap, panas, dan gas api, melakukan latihan kebakaran, menyediakan rencana tanggap darurat. Mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, di dalam langkah berikutnya adalah kita pelajari langkah-langkah menyusun emergency response plan, di mana terdiri dari 4 fase, 4 tahapan. Yang pertama adalah mitigasi, yang kedua kesiapsiagaan, yang ketiga kesiapan, yang keempat pemulihan. Di dalam langkah menyusun emergency response plan atau tanggap darurat, kita masuk pada tahap yang pertama, mitigasi. Apa itu mitigasi? Di sini mitigasi merupakan kajian awal yang dilakukan untuk mengeliminasi atau menurunkan derajat risiko jangka panjang terhadap manusia atau harta benda yang diakibatkan oleh bencana. Selanjutnya langkah kedua adalah kesiapsiagaan. Apa itu kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan di sini dimaksud adalah upaya sebagai kegiatan
yang dilakukan lebih lanjut berdasarkan hasil mitigasi yang mencakup pengembangan kemampuan personil, penyiapan sarana dan prasarana, fasilitas, dan sistem bila terjadi keadaan emergensi. Selanjutnya adalah kesiapan. Apa yang dimaksud dengan kesiapan? Kesiapan adalah suatu kemampuan penanggulangan saat terjadinya keadaan krisis atau bencana yang terencana, cepat, tepat, dan sistematis, serta selamat. Termasuk di dalamnya adalah pembuatan tanda bahaya, evakuasi, SAR, pemadam kebakaran, dan alat-alat kesehatan bantu yang praktis. Selanjutnya masuk kepada pemulihan. Apa itu pemulihan? Pemulihan adalah suatu kegiatan jangka pendeknya untuk memulihkan kebutuhan pokok minimum kehidupan masyarakat yang terkena bencana, dan jangka panjangnya mengembalikan kehidupan secara normal. Di dalam hal ini yang perlu dan harus dipastikan keberadaannya adalah: 1. Mengidentifikasi jalur evakuasi sarana alternatif untuk melarikan diri. Membuat ini diketahui untuk semua orang, semua staf, menjaga rute agar tidak terhalang dan mudah terlihat dalam kondisi apapun. Yang kedua adalah penentuan lokasi aman bagi staf untuk berkumpul, untuk jumlah semua orang, untuk memastikan bahwa semua orang telah meninggalkan zona bahaya dan berkumpul di titik kumpul. Yang ketiga adalah menempatkan individu untuk membantu karyawan yang cacat. Menempatkan individu untuk membantu karyawan yang cacat dalam keadaan darurat. Selanjutnya yang keempat adalah fasilitas pelaksanaan pengobatan yang terluka dan mencari yang hilang bersamaan dengan upaya untuk mengandung darurat. Selanjutnya, menyediakan sumber alternatif bantuan medis ketika fasilitas yang normal mungkin dalam zona bahaya. Selanjutnya, penetapan tingkat kerugian properti harus dimulai hanya ketika keadaan semua staf dan tetangga pada resiko telah ditetapkan dengan jelas. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan dalam langkah-langkah menyusun IRP. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Selanjutnya kerjakanlah yang menjadi tugas kalian adalah evaluasi yang telah saya tulis. Dikerjakan semampunya, kerjakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.